Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Januari 2026. Puji Tuhan, kami masih dapat menjumpai Bapak Ibu semua. Hari ini kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Zipora, hari yang ke-7 dengan judul renungan Zipora dan Perempuan Kus. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Bilangan, pasal yang ke-12, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Zipora adalah istri Musa. Perempuan Kus juga istri Musa. Jika seperti itu, apakah kedua nama itu menyebut satu pribadi yang sama? Atau memang Musa mempunyai dua istri? Mari kita belajar mengenai hal ini. Perhatikan terlebih dahulu di dalam Bilangan 12 ayat yang pertama. Dikatakan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Tiba-tiba di sini disebut seorang istri Musa yang adalah perempuan Kus. Karena sedikitnya data, maka banyak orang berspekulasi bahwa perempuan Kus ini sama dengan Zipora, mengingat nama Zipora sudah tidak disebut-sebut lagi. Namun mari kita perhatikan dua hal berikut sehingga kita tidak salah dalam memahaminya. Pertama, mengenai asal-usul Zipora dan perempuan Kus. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21 menjelaskan bahwa Zipora adalah anak perempuan Jitro, seorang imam di Midian. Artinya bahwa Zipora berasal dari Midian. Tanah Midian berada di wilayah Transjordania Selatan dan barat laut Jazirah Arab. Ini menegaskan bahwa Midian berada di benua yang sekarang disebut Asia. Sementara itu, Kus adalah nama yang sama dengan Ethiopia. Secara umum dipahami berada di Afrika, di selatan Mesir yang setara dengan wilayah Sudan dan Ethiopia modern. Jelas bahwa Midian dan Kus itu berbeda. Sebab perbedaan lokasi geografis menunjukkan dua bangsa yang berbeda. Artinya bahwa Zipora itu berbeda dengan perempuan Kus. Yang kedua mengenai kata-kata Miriam dan Harun kepada Musa. Nampaknya pertengkaran antara Miriam dan Harun dengan Musa bertumpu pada pernikahan Musa dengan perempuan Kus yang belum jelas imannya itu, dan sepertinya menurut Miriam dan Harun, hal itu bisa menurunkan kredibilitas Musa sebagai nabi Tuhan. Itulah sebabnya Miriam dan Harun kemudian berkata, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Oleh sebab itu, kemungkinan besar yang mereka perdebatkan tersebut adalah peristiwa yang baru saja terjadi, bukan peristiwa yang terjadi 40 tahun sebelumnya. Dengan demikian, perempuan Kus yang dipersoalkan oleh Miriam dan Harun itu bukanlah Zipora. Sangat mungkin bahwa Musa menikahi perempuan Kus setelah Zipora meninggal. Sebab tidak ada catatan bahwa Musa dalam waktu yang sama mempunyai dua istri. Baik perempuan Kus maupun Zipora disebut sebagai
istri Musa, yang artinya bahwa keduanya telah menerima kesempatan menjadi pendamping seorang nabi Tuhan. Kehidupan mereka harus mendukung keberadaan dan pelayanan Musa, dan memang tidak ada catatan negatif dari keduanya. Ini artinya bahwa mereka menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini bisa menjadi teladan bagi perempuan modern agar menjadi pendamping dan pendukung suami. Bagi laki-laki bisa meneladani Musa sebagai nabi Tuhan yang lembut hatinya. Kata-kata bijak, sekalipun berbeda dengan orang lain, tetapi kita menerima tuntutan yang sama, yaitu menjadi orang yang berguna. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk menjalankan fungsiku dengan baik, sehingga hidupku berguna bagi keluarga maupun sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap pembahasan seminggu bersama Zipora menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.